Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Udin menjawab, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." "Hati-hati, Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat," jelas Siti. "Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan," kata Udin. "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?" tanya Lani. "Nah, diskusikan dengan teman sebangkumu. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare?" Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Kemudian infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus fungsional atau stres. Di antara teman-temanmu di kelas pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Cobalah bertanya kepada teman-temanmu gejala apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja dan kembung. Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Diare sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penderita kekurangan cairan. Diare merupakan iritasi pada saluran usus besar yang disebabkan bakteri. Penanganan pertama yaitu pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi. Buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah.
Lani menjawab, iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera, jelas Benny. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut, jawab Lani mengakhiri percakapan. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Tuliskan dalam kolom berikut ini kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik, bisa televisi, radio, atau internet. Diskusikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompokmu. Nah, misalkan saja kalimat iklan yang pertama. Manisnya kopi Good Day bikin hari-harimu makin berwarna. Selalu ada kejutan di tiap cangkir kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Kemudian contoh kalimat iklan yang kedua. Dapatkan diskon akhir tahun dengan membeli 2 pasang sepatu dan dapatkan gratis 1 pasang sepatu. Kemudian yang ketiga, catering Bantul siap melayani pesanan antar gedung perkantoran, perumahan, dan pabrik di Bantul. Melayani catering prasmanan serta menu pondokan untuk pernikahan. Kalimat iklan yang keempat contohnya adalah Denko bantu optimalkan proses belajar si buah hati. Kemudian yang kelima, selamatkan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini hanya contoh ya, kalian bisa mencari kalimat iklan di televisi, radio, atau internet. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompokmu, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan pada kolom berikut ini. Ciri-ciri bahasa iklan adalah kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan informasi yang dipentingkan. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian termasuk tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar di Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa, cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tarian-tarian dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya kepada guru sebagai salah satu sumber informasi. Buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat juga mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Nah, nama tarian yang pertama adalah tari reog.
asal daerahnya Ponorogo, properti tarinya adalah topeng reog. Kemudian tari kuda lumping, asalnya dari Jawa Tengah, properti tarinya adalah kuda lumping. Kemudian tari jaipong, asal daerahnya dari Jawa Barat, properti tarinya berupa selendang. Tari baksa kembang, asal daerahnya dari Kalimantan Selatan, properti tarinya adalah rangkaian bunga. Kemudian tari serampang 12, asal daerahnya Riau, properti tarinya adalah sapu tangan. Tari merak, asal daerahnya Bali, properti tarinya adalah bokor. Kemudian tari topeng, asal daerahnya Cirebon, Jawa Barat, properti tarinya adalah topeng. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.